Sudah ya, Bu Dayanti ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Di pada kapasitas tertentu kadang memang kita sudah penuh ya kayaknya ya. Jadi memang butuh orang lain, berasa banget butuh orang lain itu ya. Butuh diingatkan, butuh disupport gitu ya. Jadi memang membangun diri sendiri itu juga nggak terlepas dari kita butuh orang lain gitu ya teman-teman sekalian. Apalagi ternyata diri kita itu juga nggak luput dari lingkungan di mana kita tempat kita tinggal gitu ya, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi pengembangan diri kita ini seharusnya layaknya karena kita memang butuh gitu ya, itu pencapaian tertingginya adalah salah satunya adalah terkait hubungan kita bagaimana kita juga ikut andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Seperti yang disampaikan pada waktu wawasan kebangsaan ini ya teman-teman ya. Dan endingnya itu adalah peningkatan kualitas hidup ya yang kemarin kita apapun itu ke sana ya teman-teman sekalian. Jadi sebagai pribadi kita apapun yang kita hadapi menuju ke sana ya, peningkatan kualitas hidup gitu ya. Kemudian sebagai keluarga gitu ya juga seperti itu gitu, sebagai bagian masyarakat juga seperti itu. Maka nggak bisa lepas dari proses ya, proses yang dinamis ya yang disampaikan di slide ini gitu ya. Jadi teman-teman kita semua ASN dituntut menjadi pribadi-pribadi yang terus menaikkan levelnya, kemarinnya seperti itu ya. Dimulai dari diri sendiri dan kemudian terus ya terus membangun. Dan sekarang analoginya adalah bahwa kita harus beresin diri kita sebagai individu ya. Itu yang pertama. Tapi bukan berarti karena kita harus beresin diri sendiri gitu ya. Terus lebih baik karena sedang memperbaiki diri gitu ya. Bukan berarti kemudian kita lupa fokus untuk membangun keluarga gitu ya, membangun masyarakat dan membangun berbangsa dan bernegara. Karena ada yang ngomong saya sendiri aja ngurusin diri saya sendiri aja belum beres gitu ya. Nah, sering kan kita dengar itu ya, ngurusin diri sendiri aja belum beres. Ngapain gitu ngurusin orang lain? Nggak bisa teman-teman sekali. Nggak bisa begitu gitu. Bukan berarti ketika kita fokus pada memperbaiki diri, kemudian kita tidak memikirkan hal-hal lain yang menjadi bagian dari diri kita. Karena sebenarnya manusia itu sudah sepaket gitu ya fungsinya gitu ya. Fungsinya itu sudah sepaket. Walaupun belum menikah pun jangan lupa pada diri kita pun sudah ada bagian keluarga yaitu orang tua, adik gitu ya, kakak gitu, saudara kita, kemudian sepupu dan lain sebagainya itu juga keluarga kita gitu, bukan berarti cuma hanya suami istri dan anak gitu, bukan juga begitu gitu ya. Jadi teman-teman ngeberesin diri sendiri itu berarti mempersiapkan diri ya menjadi bagian dari amanah-amanah lain, fungsi-fungsi lain dari diri kita. Jadi membangun diri itu berarti kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke level-level lain gitu ya, ke fungsi-fungsi lain dari kehidupan yang sebagai bagian keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai bagian dari bangsa ini gitu ya, negara ini gitu ya, sekalian. Jadi dan satu hal lagi teman-teman, yang namanya fokus ya. Jadi jangan ngebayangin fokus itu cuma satu gitu ya. Fokus sama tujuan itu bisa sambil kita melakukan beberapa hal gitu ya. Jadi juga jangan terkotak gitu ya. Saya sedang fokus nih sama keluarga saya nggak bisa deh ngurusin orang lain. Nggak bisa juga begitu gitu ya.
Nggak bisa teman-teman. Dan kalaupun ada yang punya asumsi begitu, ternyata ada yang nggak bisa kita selesaikan gitu loh. Tanpa kita ikut memperbaiki keluarga, tanpa kita ikut memperbaiki masyarakat, dan tanpa ikut kita andil dalam bagian membangun negara ini. Misalnya gitu ya, kayak ibu gitu ya. Sini lingkungannya yang ibu bilang kayak kemarin gitu ya, masih butuh sangat perhatian. Terus ibu bilang, cuek aja lah. Yang penting anak saya enggak gitu ya. Dia bisa saya sekolahkan di tempat lain yang bagus gitu ya. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah keren gitu ya. Tapi kemudian ketika dia pulang, mau saya kurung di rumah gitu. Nggak boleh keluar gitu. Sementara dia tinggal di sini. Ya, ada anak-anak yang main di sini. Bisa nggak begitu? Nggak bisa teman-teman. Yang ada, ya saya harus bawa masyarakat di sini keluar dari apa yang sudah mereka alami selama ini. Ya, sudah pindahin aja sekolah yang ada di depan, di unit depan gitu ya, pindah ke sini gitu ya. Udah nekat sekalian. Ya awalnya sedih gitu ya, kita bikin sekolah harapannya masyarakat menganggap ini sebuah kebaikan. Ternyata nggak juga gitu loh teman-teman. Sempat ada yang protes juga gitu ya. Mau melakukan sesuatu terhadap sekolah gitu ya, sempat ya benar-benar kita diusir gitu, pernah gitu ya, secara tidak langsung seperti itu. Tapi kemudian kita juga nggak bisa berhenti teman-teman sekalian. Saya hanya berkeyakinan bahwa saya sudah menjadi bagian masyarakat sini. Mereka nggak bisa seenaknya dengan saya. Kecuali saya orang luar gitu ya, nggak tinggal di sini. Jadi ketika saya tinggal di sini ya saya tunjukkan saja gitu apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama dengan masyarakat, karena mereka merasa kok aneh gitu ya, ada orang mau ngurusin kita tuh nggak mungkin, sampai bilang begitu. Selama ini kita sudah terbiasa hidup begini gitu, kok dia ikut campur gitu. Dan banyak lagi gitu ya asumsi-asumsi lain. Tapi ya tadi terus kita ya berinteraksi dengan mereka, menunjukkan niat baik kita gitu ya, dan membuktikan gitu ya memang niat baik kita itu seperti ini gitu ya. Dan nggak mudah teman-teman, sampai hari ini pun masih ada gitu ya yang komplain sama kita gitu ya, tapi perbandingannya dengan orang yang kemudian sudah menerima kita tuh udah cukup besar ya. Itulah namanya perjuangan. Namanya perjuangan mulai dari apa yang diri kita inginkan gitu ya, untuk kebaikan kita, keluarga, tempat kita tinggal, sampai kemudian levelnya memberikan kontribusi ya. Nah, semua ini kebaikan hidup kita gitu ya. Ya nggak cuma mikir gitu ya, nggak, ASN itu semua ya, dan itu sama dengan peningkatan kualitas. Ya, ini adalah bagian cinta pada anak. Salah satunya seperti ini gitu ya, memperbaiki diri kita. Tanda kita cinta itu ya menunjukkan bukti cinta. Kalau kita malas, bukti cinta bukan itu. Bukti cinta itu bukan. Kalau kita ya, aduh. Ya, bukan gitu ya, itu bukan bukti cinta gitu ya. Tapi tanpa disadari ternyata kita lalai gitu loh dengan tuntutan terhadap diri kita yang sudah menjadi pelayan publik gitu ya, yang wajib menunjukkan bukti cinta kita kepada negara ini, karena ini menjadi tuntutan. Jadi nggak ada alasan lagi gitu ya, misalnya oh sudah biasa begini, ini karakter saya nggak bisa senyum gitu ya. Yang penting saya nggak ganggu orang deh, ngapain kalian untuk saya jadi senyum gitu ya. Ini kan cara kerja saya, mau lambat mau cepat gitu kan, terserah saya dong, saya yang kerja gitu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa lagi. Sekarang semua berlomba untuk menjadi orang yang lebih baik, karena kita mencintai negara ini, maka kita harus terus menaikkan level kita gitu. Ini tentang wawasan
kebangsaan kemarin ya yang coba kita bahas ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kita ngomongin tentang kemarin akuntabilitas ya. Nah, akuntabel ya kemarin ya. Table to do, responsibility to answer ya. Jadi ini lagi-lagi selain secara pekerjaan yang dia kinerja terukur gitu ya, laporan terukur. Lebih dari itu bahwa akuntabilitas itu dibangun dari nilai-nilai kita gitu ya. Ya. Tandanya kita punya akuntabilitas, kita akuntabel adalah mempunyai nilai yang baik. Ya, kalau kita belum ke arah sana, berarti kita belum akuntabel. Gitu. Karena nggak terlepas itu lebih bisa bertanggung jawab, gitu ya. Memang menjadi orang yang dipercaya, gitu ya. Memang orang yang bisa menghasilkan output sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, itu memang kita dituntut. Ya, dituntut untuk ke arah sana gitu. Mau nggak mau gitu ya. Jadi Suaranya mute, Bu. bagian yang bertanggung jawab itu adalah termasuk menunjukkan indikasi kita menjadi orang-orang yang penuh nilai ya teman-teman sekalian. Jadi misalnya tadi kayak yang disampaikan Pak Zaid dan Bu Pipit gitu ya, kayaknya dipersulit gitu ya kita itu ya. Kayaknya orang tuh males-malesan gitu ya. Kayaknya susah banget untuk mendapatkan sebuah informasi ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi sekian tahun gitu ya kita menerima hal seperti itu gitu ya, dan seolah-olah kalau kita itu mengemis ya. Nah, mau ngurus sesuatu gitu ya, syarat itu begitu susah kita dapatkan. Besok datang lagi dengan syarat yang berbeda, besok beda lagi gitu ya. Besoknya beda. Kenapa nggak sekaligus gitu ya? Misalnya kayak gitu aja gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ya tidak memberikan alur yang tepat gitu ya, informasi yang tepat gitu. Nah, di mana itu akuntabel? Di mana itu rasa tanggung jawabnya? Nggak ada, teman-teman. Jadi setiap kelalaian kita, termasuk sikap, itu menunjukkan bahwa kita tidak akuntabel, ya, secara pribadi. Belum lagi secara output gitu ya, terkait pekerjaan-pekerjaan kita, standar-standar yang harus dicapai. Secara karakter pun itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak akuntabel. Jadi ini apa Pak Riko nanti tidak bisa ikut ya. Baik Pak. Nggak hidup-hidup lampunya, Bu. Ini baterai Oh, nggak HP apa-apa. juga. Siap-siap. Nanti silakan lihat recordnya ya. Silakan lihat record. Minta linknya nanti sama Bu Deyanti ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti malam sudah bisa terisi ya. Jadi bisa ikut ya. Oke. Ya, amin, Bu. Teman-teman seperti itu ya. Ya. Teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Itu terkait nilai akuntabilitas. Kemudian kita masuk ke etika publik ya teman-teman. Jadi kita melakukan pelayanan publik itu kan konsepnya adalah pemerintah itu sebagai provider, penyedia, pensupport itu layanan. Itu konsepnya kan. Siapa yang melakukan itu? Kita ASN ini sebagai bagian perpanjang tanganan. Ya kita gitu ya, menjadi media gitu.
gitu ya bagi pemerintah memberikan layanan itu gitu kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan yang tadi tuh macam-macam kebutuhannya gitu ya pelayanan pendidikan kesehatan gitu ya jalan perumahan gitu ya dan segala macam gitu ya termasuk keamanan tadi ya ada di dalam situ gitu ya kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Nah ini ya teman-teman sekalian jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima itu yang menjadi proses kita untuk mempunyai cara pandang terkait bagaimana melihat diri kita, keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya, kemudian kita punya niat baik, endingnya adalah punya niat baik. Saya adalah bagian dari negara ini, maka saya akan melakukan kewajiban saya. Gitu ya. Kemudian dibangun dengan nilai-nilai akuntabilitas, maka ada tanggung jawab kita sampai hal yang terkecil untuk membangun diri ya, terkait nilai-nilai. Masuk ke etika publik, maka inilah real ya, konsep pelayanan yang harus kita bangun ya, terkait mempersiapkan diri kita sebagai provider, penyedia layanan bagi masyarakat. Ya, pensupport layanan bagi masyarakat. Nah, seperti apa konsep yang kemarin gitu, teman-teman. Jadi, tadi kasusnya Pak Zaid dan Bu Pipit gitu ya. Secara berkualitas dan relevan gimana coba? Diterima nggak itu cara pelayanan begitu? Ya jelas enggak gitu. Berkualitas ya enggak, relevan. Udah jelas itu. Berarti itu kelalaian kan? Kelalaian gitu. Kemudian simbang gitu. Mungkin niatnya itu biar masyarakat jadi takut gitu ya. Jadi mereka gimana gitu. Yang enggak ada gitu ya. Secara modalitas etika gitu, jelas enggak gitu ya. Enggak ada nilai-nilai yang dia bangun tuh. Terus pas selesai KTP dia cuma ngomong misalnya ya, sudahlah Pak, toh KTP-nya juga udah jadi. Marah gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Misalnya aja gitu ya Bu Sintarmi lagi banyak uang gitu ya. Terus ngasih ke Pak Zaid nih Rizky gitu ya. Segepok gitu ya. Berat gitu uangnya ya. Segepok gitu ya. Terus Pak Bu gitu ya dilempar uangnya itu gitu ya. Kena sama Pak Zaid. Terus Pak Zaid bilang, Bu Sintarmi, kok gitu banget sih? Oh udahlah Pak, terima-terima aja, toh itu uang juga gitu. Lain yang masih bisa tetap melanjutkan, kita lanjutkan ya, itu ya. Oke, bagian kita bertanggung jawab ya teman-teman sekalian ya. Oke, itu tadi ya kisahnya Pak Zaid dan Bu Sintarmi gitu ya misalnya tadi ya. Jelas Pak Zaid nggak terima gitu ya, cuman segepok ya udah deh diambil juga gitu ya misalnya gitu ya. Tapi dibenarkan banyak gitu ya, bermanfaat buat Pak Zaid, tapi prosesnya teman-teman, prosesnya tidak bisa diterima. Kita ngomongin pelayanan publik itu bukan cuma ngomongin output, tapi ngomongin dampak, ya, ngomongin manfaat, benefit gitu. Dan termasuk inputnya dan proses yang ada di dalamnya gitu. Bener nggak nih uangnya Bu Sintarmi ini dari mana ya? Input kan gitu ya. Prosesnya cara dia nyampein ke Pak Zaid tuh bener nggak tuh? Manfaatnya nanti buat Pak Zaid ternyata dipakai buat judi segala macam gitu misalnya gitu ya karena uangnya gimana gitu. Nah sampai sebegitu gitu loh pelayanan publik itu. Jadi pelayanan publik itu nggak cuma ngomongin ngadain jalan gitu ya, ngomongin pendidikan yang penting udah ada sekolah sudah deh gitu ya.
Yang penting sudah ada listrik ya udah gitu ya, tapi nggak tahu gitu kontinuannya itu bisa diterima masyarakat, nggak dipedulikan gitu. Misalnya nggak bisa begitu gitu. Nah ya, soal pendidikan tadi, yang penting bikin kurikulum segala macam bagus gitu ya. Nggak ngecek lagi ini benar nggak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. K13 gitu ya, keren banget gitu ya. Nah, tapi kebayang nggak anak-anak di sana baca aja belum bisa. K13 gitu, rapot online gitu ya, misalnya gitu. Ya di sana jaringan aja belum beres. Gitu. Bener nggak tuh gitu. Nah yang inilah tugasnya kita kemudian membuat sesuatu itu menjadi lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Tepat nggak gitu? Kapan kita makainya nih? Itu bikin sistem karena kendala luar biasa terkait jaringan, mau otomatis nanti sistemnya bisa offline dulu, mungkin baru nanti di online kan dan lain sebagainya. Jadi ngomongin pelayanan publik itu sampai sedetil itu teman-teman, bagaimana itu nanti bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bukan cuma produknya yang kita buat gitu. Jadi banyak yang harus kita, nah misalnya lagi kasus gitu ya, kayak kantor pos itu seolah-olah tidak dibutuhkan ya, gitu ya. Karena saat ini udah zaman gimana gitu. Tapi orang-orang yang miskin, terpencil daerahnya gitu ya, masih membutuhkan nggak? Sangat membutuhkan. Makanya keberadaan kantor pos itu tetaplah harus diadakan oleh pemerintah gitu, ya. Walaupun jadi orientasinya bukan lagi untung gitu ya, karena pasti ada beban biaya di sana gitu ya. Nah, saking nggak ada biayanya gitu ya, mungkin hemat, akhirnya apa coba? Keren namanya, kepala kantor pos daerah apa gitu ya misalnya ya. Tapi ya dia yang jadi kepalanya gitu ya. Dia juga yang nerima transaksi gitu ya. Dia juga yang buka pintu, tutup pintu gerbang gitu ya. Dia juga yang ngepel gitu loh. Itu bagian salah satu kasus bahwa pelayanan itu bukan cuma ngomongin output gitu ya. Bukan cuma ngomongin untung gitu ya. Jadi kita orientasinya adalah di pelayanan di masyarakat itu sendiri juga gitu. Nah, sekarang ngomongin kasus Bu Pipa, orientasinya masyarakat. Nggak ada, jauh gitu. Nah itu ya teman-teman sekalian. Kemudian sekarang naik levelnya gitu. Nah level individu itu tanggung jawab kita nih, memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Selanjutnya ada yang harus tetap dibangun oleh sistem teman-teman sekalian. Yang kayak kata Mbak Said tadi gitu ya. Biasanya kalau kepalanya cuek, ya ke bawah-bawahnya cuek gitu. Bahkan kalaupun ada yang bagus, akhirnya lalai juga gitu karena kepalanya cuek gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian mengingatkan kembali bahwa kompetensi leadership itu enggak semudah yang dibayangkan. Ya, mana nih ya sebentar ya. Ya. Kita ngomongin kompetensi leadership, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Nih, mana tadi ya? Oke, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ya. Jadi kompetensi teknis ya, ini termasuk ini ya, kompetensi etika tadi yang kita ngomongin karakter gitu. Nah, sekarang kompetensi leadership teman-teman sekalian. Seperti apa itu? Jadi yang bisa menggerakkan. Nah, Ibu kebetulan baru ada di kepemimpinan kemarin ya. Jadi dia punya ide keren gitu ya. Tapi kebayang nggak dia yang ngetik, dia yang ngerjain, dia yang turun tangan gitu ya. Semua dia semua. Kenapa? Karena dia tidak mampu menggerakkan. Padahal di kepemimpinan itu harapnya dia menjadi pemimpin. Beda nggak antara pimpinan dan pemimpin? Beda ya. Kalau pimpinan terkait jabatan. Tapi kalau pemimpin enggak, terkait itu juga dia pemimpin. Baik untuk dirinya maupun orang lain. Dia bergerak dan menggerakkan. Dia menginspirasi. Menjadi magnet perubahan.
Gitu. Nah inilah yang dibilang Pak Zaid tadi. Nah cuman nggak bisa dipaksakan Pak Zaid. Kalau orang nggak punya jiwa leadership ya nggak jadi memang. Cuman bukan berarti tidak bisa ya. Dia harus membentuk itu gitu ya. Harus membentuk itu. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia di manajemen pengelolaan sumber dayanya. Kemampuan dia melihat, membaca karakter timnya gitu ya. Sehingga nanti dia bisa memetakan siapa yang akan mulai bergerak dan lain sebagainya. Yang pastinya leadership itu terkait pergerakan. Baik individu itu bergerak maupun dia menggerakkan orang lain. Nah, gitu ya. Kebayang nggak kalau orang-orang yang seperti yang disampaikan oleh Bu Pipit dan Pak Zaid? Jelas-jelas orang nggak punya leadership itu. Memimpin diri sendiri aja untuk bisa lebih baik, dia nggak bisa. Membangun karakter diri sendirinya saja untuk lebih baik, tidak bisa. Itu. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, pada kompetensi leadership ini, kita dituntut masing-masing ASN untuk segera menaikkan levelnya menjadi role model. Ya, menjadi role model. Karena dia akan menggerakkan dirinya dan menggerakkan orang lain. Dia akan bergerak, terus bergerak, dan dia akan menggerakkan orang lain. Ya, dia menginspirasi, membangun, ya, menjadi problem solver, bisa memecah. Nah ini ASN itu nggak main-main gitu ya teman-teman. Sudah dapat SK 100% ASN gitu ya. Tapi ada menu-menu gitu ya, yang harus kita bangun bersama. Menu wawasan kebangsaan, menu akuntabilitasnya seperti apa, menu etika publiknya, ya, mau membangun anti korupsinya seperti apa gitu ya. Karena memang kemarin yang kita bilang anti korupsi itu ya kadang kita nggak mau, tapi kita terjebak yang namanya kemarin wow effect, shading gitu ya. Yang kayak sekarang itu kadang fenomena korupsi berjamaah. Jadi sama-sama tahu lah gitu. Ya bagi-bagilah istilahnya, bukan pula korupsi nih yang itulah gitu ya. Padahal coba yang kemarin analoginya gitu ya. Kena tai ayam sedikit aja kita. Nggak mau loh. Nggak tahan kita risih, keingetan di sini tadi lengket di kaki saya gitu ya. Jangan-jangan kemana-mana nempel di kursi mobil saya yang bagus mana gitu ya. Nah kebayang nggak itu baru tai ayam, ini sesuatu yang kotor masuk tadi ya saya ingin males menjadi pelayan, kerjaannya kalau ada orang minta layani itu, wih sudahlah Pak, udah tadi mau membanggakan, apa yang membanggakan dari situ? Ya, ada orang tua minta tolong anaknya begini-gini, woi cek itulah Pak, memang Pak tuh payah Pak. Apa yang mau dibanggakan dari sikap ini? Anak tuh Pak bodoh tuh lah Pak, tidak baca apa-apa Pak. Apa yang membanggakan dari sini? Tuh, gitu. Oh, saya kan jalan hidup semua. Faktanya banyak orang yang masih butuh kasih sayang. Guru-gurunya kemana? Kita balikin sama orang tuanya. Toh memang orang tuanya sudah tidak bisa didekati, mau gimana? Ada yang wilayah yang kita kuasai, ada yang tidak, teman-teman. Kita nggak bisa ngolah orang tuanya. Yang bisa kita olah adalah anaknya. Anak, kamu kuat-kuat ya. Ayahmu, ibumu begitu. Karena mereka sedang berjuang untukmu. Dia bikin kamu kuat gitu. Nah sekarang kamu jangan pikirkan itu. Yang penting dia ada dekat kalian, berarti dia sayang sama kalian. Sekarang tugasmu ada belajar nak, berusaha. Yang nggak bisa
bisa, oke kita coba ya. Nggak bisa baca gitu ya. Masa sih kelas 3 nanti nggak bisa? Harus bisa. Gitu. Ya. Jadi apa ya? Kembali tanyakan pada diri kita. Semua kendala itu hadir di dekat kita itu untuk kita selesaikan, teman-teman. Bukan untuk kita jawab dengan ini. Bukan untuk kita abaikan dengan ini. Wajar, gitu, gimana gitu. Nggak bisa, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah menjawabnya dengan action. Ya, itu tandanya kita membangun kompetensi leadership. Ya, kita bisa menggerakkan diri kita untuk menghasilkan solusi. Ya, bahkan yang tidak mungkin rasanya. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Jadi terkait pelayanan publik ini benar-benar ini dibalik lagi ke kita gitu ya. Ya, balik lagi ke kita. Dan yang pastinya sekarang ketika ngomongin sistem ini tanggung jawab sistem sebenarnya. Karena ada yang memang tidak bisa diselesaikan kalau tidak membangun sistem. Kayak sekolah gitu ya, yang misalnya masuk semaunya aja, gurunya anaknya juga seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada satu guru yang ingin banget ya memperbaiki itu gitu ya. Tapi ternyata dia nggak punya power gitu ya kalau nggak dibantu dengan kebijakan sekolah. Yang dia bisa bangun adalah kelasnya. Tapi seberapa coba energi yang harus dia keluarkan gitu ya untuk membangun kelasnya. Sementara ada 10 kelas misalnya yang mau berubah itu satu kelas gitu. Anak-anaknya bilang, Bu, kelas sebelah enggak, sebelahnya lain enggak, sebelahnya lain enggak gitu. Kebayang nggak energinya? Dibandingkan dengan seorang kepala sekolah ingin membangun sistem terus dia bikin aturan. Jadi kompetensi leadership itu akan naik levelnya ketika kita sandingkan dengan kewenangan. Ya. Kompetensi leadership itu akan lebih dahsyat kekuatannya, ya, akan naik levelnya ketika disandingkan dengan kewenangan. Karena dengan kewenangan itu dia bisa membangun sistem. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Jadi semua ASN levelnya role model yang nanti akan sampai kewenangan pada dia. Dia akan siap. Jadi sebegitu perjalanannya ASN gitu ya. Dan kenapa harus begini? Inilah nilai nasionalisme. Ya, dikaitkan dengan wawasan kebangsaan kemarin juga gitu ya. Karena kita dituntut menjadi pejuang, teman-teman sekalian. Ya. Kalau nggak ada pahlawan, orang-orang yang yakin bahwa Indonesia itu merdeka, cukup nggak dengan yakin ternyata? Nggak bisa. Orang-orang yang yakin terus nambah mau berkorban, baru bisa. Ya enggak? Terus kalau cuma mau berkorban tidak tahu bagaimana jalan pencapaiannya, bisa enggak? Enggak bisa, makanya harus ada yang menjadi leadernya. Jenderal Sudirman kah? Gitu ya, Pangeran Diponegoro kah? Gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Mereka dengan leadership-nya merumuskan bagaimana cara pencapaian kemerdekaan itu. Strategi-strategi yang mereka tuangkan gitu ya untuk melakukan pencapaian itu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi panjang gitu ya. Jadi kebayang nggak kalau orang yang disampaikan oleh Pak Zaid tadi dan Bu Pipit tadi
bagian mana gitu ya yang dia itu ASN yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang pejuang gitu ya, yang punya nilai akuntabel gitu, yang tahu bagaimana sebenarnya seharusnya pelayanan itu diberikan gitu, yang mana gitu. Jadi salah sistemnya berarti gimana coba itu? Ya memang harus diganti ya orangnya itu ya. Nah kalianlah gitu ya akan bergerak menuju pencapaian itu gitu ya. Teman-teman ini yang diharapkan gitu ya, bergerak menuju pencapaian itu. Karena harusnya sudah ada yang memberikan sanksi, harusnya ada yang mengontrol, bahkan tadi standar SOP sangat jelas gitu ya. Ibu ceritakan nih, salah satu sekolah terbaik gitu ya di Bogor itu namanya Insantama Bogor. Bisa dilihat nanti di Google ya, Insantama Bogor ya. Dia sekolah nggak tahu ya dari level PAUD nggak sekarang ya. Pokoknya dia SD-nya ada sampai SMA ya. Tapi bangunannya itu udah sekelas universitas besar. Keren banget gitu ya. Keren banget. Nah, salah satu yang sekolah di sini itu ada teman ibu yang punya Hotel Samudra Dwinka depan Jami. Tahu ya? Nah, beliau cerita gitu ya. Dari beliau itu, beliau sampaikan kalau Insantama Bogor ini berbeda dengan sekolah lainnya. Di mana perbedaannya? Alhamdulillah kemarin timnya ibu sempat studi banding ke sana. Ya, pertama perbedaannya adalah di SOP. Tuh, ya. Jadi sekolah ini detail banget punya SOP dari pintu masuk sampai anak itu pulang kembali. Ratusan SOP katanya yang mereka punya gitu. Nah, rata-rata sekolah-sekolah belum punya gitu ya. Ya, belum punya tentang SOP ini. Coba cara masuk gitu ya, bersalaman seperti apa, membuka dan menutup pembelajaran gitu ya, evaluasi mungkin tahapannya seperti apa gitu ya, bagian dari pengayaan itu seperti apa gitu ya, pembimbingan itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua bedanya, sekolah ini tidak punya piala satupun di tempatnya ini. Biasanya sekolah keren itu dia pasti pialanya tuh penuh gitu ya. Lemari-lemarinya tuh banyak berisikan dengan piala-piala. Tapi ini enggak. Gimana dia? Karena dia punya pencapaian yang berbeda. Pencapaiannya apa? Anak-anak di kompetensi etikanya gitu ya, adabnya, dan kompetensi leadership-nya. Termasuk entrepreneur. Jadi mereka nggak ada pakai lomba-lomba olimpiade, lomba fisika, lomba apa tuh nggak ada. Apa pencapaiannya? Pencapaiannya mereka ketika tamat SMA itu diminta untuk magang keluar. Nah, yang Mbak Meli ini anaknya waktu itu disuruh milih mau ke Turki atau ke Inggris. Tapi magang pada angkatan tersebut harus ngumpulkan uang sendiri. Ya, bersama-sama penggalangan dana gitu ya, dengan usaha atau apapun gitu untuk berangkat ke Inggris atau ke Turki tersebut. Terkumpullah uang 1,8 miliar angkatan itu. Dengan anak-anak level SMA. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Pencapaiannya teruji tidak? Sangat teruji, bukan cuman pinter lomba gitu ya, tapi teruji. Bagaimana mereka nanti menjalankan kehidupannya setelah sekolah.
kepemimpinannya teruji, entrepreneurnya teruji, dan bagaimana membangun timnya teruji. Dan berangkatlah tim itu ke Inggris waktu itu. Jadi mereka orasi di tengah-tengah kota Inggris. Sangat real. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi kenapa bisa berpikir begitu? Karena ada tanggung jawab di sini, memikirkan sebenarnya kurikulum apa yang terbaik bagi seorang anak. Apakah cuman ini yang diisi? Bagaimana dengan sininya? Bagaimana dengan skillnya? Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal ini semua, teman-teman sekalian. Tapi tetap saja kayak kemarin ya, berpikiran global, bertindak lokal. Mudah-mudahan ketika kewenangan itu sampai pada kalian, kalian bisa punya kekuatan lebih besar untuk menggerakkan dan membangun. Ya, saat ini harus terima dulu minimal pembelajaran kelas D yang saya handle. Maka saya akan taklukkan kelas saya. Tuh. Ya, ini terkait pelayanan publik gitu. Ya. Ya, teman-teman. Jadi PR-nya sangat besar ya. Jadi ngomongin pelayanan publik itu ngomongin bagaimana kita membangun diri kita, menaikkan level diri kita. Gitu. Ya. Dan tetap saja ya teman-teman sekalian, di tengah pencapaian-pencapaian itu jangan lupa pencapaian pribadi. Karena mau enak melangkah, kata orang dusun tuh decus ya. Decus itu apa ya? Ngek gitu ya. Jalan tol gitu ya. Dan keluarga kita. Jangan sampai kita keren di level ASN gitu ya, jabatan gitu ya. Tapi di level individu dan di level keluarga kita bermasalah dengan anak kita. Ya, kalau ada konflik ya wajar gitu ya, ada masalah-masalah gimana wajar. Tapi benar-benar tidak berperan gitulah fungsi kita sebagai ibu, sebagai ayah gitu. Nah itu yang bahaya. Tidak juga punya peranan gitu ya, tidak berperan kita sebagai istri dan sebagai suami, itu bahaya teman-teman. Padahal harapannya adalah kita menjadi sebuah produk ya, bagian dari sistem yang layak untuk menjadi role model tadi, termasuk bagian keluarga kita gitu. Jadi ibu mengingatkan gitu ya, yang ibu-ibu gitu ya, walaupun sibuk begini gimana caranya tetap masak. Kalau nggak bisa masak, nego sama suami. Besok pagi saya beli dulu ya, gitu ya. Tapi jangan sampai suami yang beli, gitu ya. Udah suami yang beli gitu ya. Kecuali ya suaminya benar-benar menawarkan diri, jangan kita yang maksa gitu. Ya. Tolonglah, saya ini kan kalau suami belum iya gitu ya, nggak usah. Bahkan jangan minta tolong deh, gitu bahasanya ya. Kerjakan dulu semampu kita. Kalau nggak bisa, pakai orang lain gitu ya. Jangan pakai suami gitu ya. Nanti lama-lama dia sendiri yang sayang, yang mau bantu kita, terima itu. Gitu. Ya, diterima. Yang suami juga begitu gitu ya. Nggak bisa gitu ngomong. Saya ini lagi sibuk ya. Jadi tugas ngajarin anak kamu semua, tugas bantu anak sholat kamu semua gitu. Nggak bisa teman-teman sekalian gitu. Kayak pagi ini ya heboh ibu tuh, heboh banget. Padahal udah malam tadi ya, mikir lauk buat suami udah pas ya gitu ya. Sekarang lauk buat anak kayaknya goreng telur gitu ya, masak nasi goreng cukup gitu ya. Ternyata suami beli ikan seger gitu ya.
Pagi-pagi ngomong, Umi, nanti bakar ikannya. Dok, ini agendanya apa merintil ya, capek juga di klien gitu manggang. Terus nanya, maksudnya ini ya, minta tolong sebenarnya, tapi ibu bahasakan jangan tolong dulu kecuali apa terpaksa gitu ya. Jadi ibu bilang, Abi bakarnya nanti mau pakai api atau mau pakai itu aja apa happy call gitu ya. Terserah Umi lah, dia bilang gitu ya, terserah Umi. Ya Abi kalau pakai ini apa api berarti Abi lah yang manggang ya gitu. Dia diam gitu ya. Berarti kalau diam intinya pakai happy call gitu ya. Gitu. Jadi ya udah gitu ya. Hanya gitu. Terus kalau beliau ini nggak cukup gitu ya. Yang anak kan mau sambal gitu ya. Yang suami mau pakai kuah gitu. Jadi walaupun dibakar harus masak lagi gitu. Jadi dinikmatin aja gitu. Belum lagi ada tamu tadi kan. Jadi diiniin aja, dijalanin gitu ya. Dan harus tersedia. Alhamdulillah hari ini tersedia gitu ya. Itu. Jadi gimana caranya itu bisa dipenuhi ya? Dari awal inilah teman-teman sekalian. Karena kasusnya gitu ya. Banyak sekali PNS-PNS yang luar biasa karirnya gitu ya sebagai ASN gitu ya. Tapi bubar keluarganya. Kebanyakan bahkan. Ya, bahkan bisa dibilang 50% lebih. Itu ya. Beneran teman-teman, sedih ya. Sedih. Nah, ini kondisinya. Jadi membangun diri sangat penting ya. Sehingga kita mulus terkait juga membangun fungsi kita sebagai pelayan publik, sebagai ASN. Itu ya. Jadi harus benar-benar ya ini ya. Itu. Belum lagi tadi suami nambah pula, Umi nanti ada saudara mau datang gitu ya. Wah, kalau udah saudara tuh rame di rumah gitu ya. Oh, udah happy aja deh gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya. Nah, gitu. Cuman ya alhamdulillah ya, maksudnya kalau kita punya niat itu ya Allah akan kasih jalan gitu ya. Allah akan berikan kemudahan-mudahan gitu ya. Nah, kayak pagi ini gitu ya yang tadi Ibu rempong gitu ya. Ternyata Ibu lupa nutup beras. Jadi lupa nutup beras itu si kecil gitu ya. Nah, ada kayaknya dua tempat itu ya. Udah kemana-mana pokoknya dari ruang keluarga sampai ruang nonton TV gitu ya. Gitu. Karena nggak ada yang ngawasin tadi ya. Nah, pulang-pulang abinya ngomel aja gitu ya. Ya diterima gitu ya. Bagian yang harus diterima. Nah, Ibu berharap ya kita bisa menjadi istri yang baik ya. Menjadi ibu yang baik. Menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Juga menjadi anak yang baik gitu ya bagi keluarga kita gitu ya, keluarga besar kita gitu. Yang belum akur sama mertua, gimana caranya akur? Karena itu adalah pencapaian kita di dalam keluarga. Ya. Yang belum akur sama adik ipar, kakak ipar segala macam gitu ya. Ya harus juga gitu. Bagian pencapaian ASN gitu ya, laporan setebal ini gitu ya. Keren gitu ya, bisa gitu ya. Tapi bagian menaklukkan hal-hal sekitar kita gitu. Ya, gimana caranya? Tadi menjadi orang baik gitu ya. Sehingga mereka mendapatkan magnet kebaikan itu dari kita gitu. Dari keluarga kita gitu. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi ada yang memang dikerjakan sistem, tapi ada yang kita bisa sama-sama berusaha untuk membangun sistemnya. Mewujudkan sistemnya secara bersama-sama. Nah, yang belum menikah nanti ya, itu ya. Siapa? Pak Teddy dan Bu Wirsya ya. Bu Nurul juga ya. Sudah menikah belum? Belum ya?
Belum ya, tuh 3 ya, bertiga tuh ya. Jadi cari gitu ya yang bisa menguatkan kita sebagai ASN dan siap berbagi bersama-sama gitu ya. Karena ini termasuk membangun visi ya. Kita sudah komitmen sebagai ASN tapi kita mau punya keluarga ya juga harus punya komitmen yang selaras dengan itu gitu ya. Ya, jangan sampai keluarga kita rusak gara-gara tugas kita sebagai ASN. Gitu ya. Dan sebaliknya gitu ya. Jangan sampai kita rusak sebagai ASN gara-gara harga gitu ya. Kenapa begitu? Banyaknya tuntutan istri, adanya tuntutan suami gitu dan lain sebagainya. Jadi sama-sama ya teman-teman sekalian. Nah, Ibu ingatkan tentang keluarga lagi bahwa semuanya berproses. Ya, berpikiran global, bertindak lokal gitu ya. Ada suaminya sangat baik sekali, pokoknya semuanya ingin dibagi sama masyarakat, sama orang lain gitu ya. Nah, si istri ini ternyata karena biasa menghemat gitu ya, kepikiran nanti anak mau sekolah gimana, ini mau apa ada agenda apa gitu ya, kok semuanya dibagi. Nah, suami juga harus paham gitu ya. Ada proses gitu. Deketin terus istrinya, dikasih tahu, dibikin postnya gitu biar istrinya ikhlas gitu ya untuk memberikan ini sebagian untuk masyarakat misalnya ya. Gitu. Jadi jangan maksa kau nih diajak baik-baik susah nih. Itu tidak pacak, nah hidup dewe masih kayak orang nggak bisa gitu teman-teman sekarang. Kerjaan tambahan gitu ya sambil kebun gitu ya, sambil apa gitu ya jadi apa IT gitu ya buka kelas online mungkin atau apalah gitu. Nah ini istriku ini ada tambahan gitu ya tapi sebagian kita sisihkan ya gitu. Ya baru dia mau gitu ya jangan maksa gitu ya. Sampai semua hal dikasihin sama orang gitu ya, dapur sendiri juga nggak ngebul gitu. Tapi jangan sampai juga gara-gara mau ngebulin dapur kita nggak berbagi sama orang lain. Jadi konsep hidup itu adalah keseimbangan. Ya, bagaimana kita membangun diri kita dan membangun orang lain. Termasuk dalam rangka nanti kesiapan kita menjadi bagian dari bangsa ini ya. Hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memang inilah realita kehidupan kita sebagai PNS teman-teman sekalian. Jadi kita nggak bisa stay cool gitu ya kayaknya membangun diri kita sebagai ASN tanpa kita peduli membangun diri kita dan keluarga kita. Ya, kita juga tidak bisa stay cool ya membangun diri terus sebagai ASN aja kita kita peduli pada masyarakat gitu ya. Karena itulah peranan kita sesungguhnya gitu. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi utuh gitu ya. Kayak paket sate deh. Nah, paket sate itu orang bilang sate ketika ada tusuknya gitu ya, dagingnya dipotong-potong, kuah kacang gitu ya. Tapi ketika daging-daging tadi enggak ditusuk gitu, orang bilangnya itu bukan sate gitu. Nah, jadi kayak gitulah konsep kita juga bahwa yang namanya SN itu ya nggak bisa lepas. Kalau SN ya udahlah semua dikorbankan gitu ya, termasuk keluarga dikorbankan, diri sendiri dikorbankan untuk kita menjadi SN. Ya nggak juga begitu gitu. Bukan begitu pengorbanan yang benar gitu ya. Pengorbanan yang benar adalah dengan pencapaian yang sama untuk semua hal. Gitu. Bukan untuk satu hal ya. Jadi kita mencapai satu pencapaian dengan mengesampingkan pencapaian yang lain, bukan itu. Ya, semuanya harus tercapai. Itulah sesungguhnya pencapaian SN yang sebenarnya. Ya, konsep keseimbangan ya teman-teman sekalian itu yang coba kita bangun gitu ya. Nah, kemudian Ibu ingin menyampaikan juga gitu ya. Mana nih ya? Ya. Bentar ya. Ada istilah di pelayanan publik itu ngomongin citizen charter ya. Jadi sistem kontrak.
Nah, seharusnya gitu ya, bagian-bagian pelayanan publik itu memiliki ini, citizen charter ya. Jadi konsep apa? Sebentar ya, Bu share dulu ya. Oh nggak muncul dia ya. Muncul nggak teman-teman? Sudah muncul atau hitam? Muncul, oke ya. Muncul, Nah, Bu. muncul ya. Nanti bisa dibaca ya, Ibu share nanti ya ininya ya, makalahnya ya. Jadi inilah yang disebut dengan salah satu inovasi ya, dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui citizen charter. Jadi sistem kontrak ya teman-teman sekalian ya. Jadi sistem kontrak ini yang dibangun supaya nanti benar-benar ada kontrak kita ya, kayak sekarang ya ada yang namanya perjanjian kinerja gitu ya. Nah ini nanti diharapkan benar-benar gitu ya semua dengan capaiannya gitu ya. Nah kita lihat di sini kalau nggak salah ini dimulai dari Margaret Thatcher ya, beliau Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah ya. Ibu lupa ini, nah ini ya. Sebentar, mana tadi poin-poinnya ya. Nah ya, nah ini. Jadi citizen charter ini harapannya bisa memenuhi ini ya, reliability ya, handal, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar. Jadi nggak cuman cepat gitu loh penyaluran dana itu misalnya ya, tapi benar-benar tepat gitu penyaluran bantuan gitu ya, nggak cuman cepat gitu ya, tapi benar-benar tepat gitu. Nah inilah konsep citizen charter gitu ya. Jadi benar-benar pembangunan yang pelayanannya yang benar-benar tepat, kayak yang pernah Ibu sampaikan tentang konsep kecepatan ya dan ketepatan itu. Kisahnya Umar bin Khattab gitu ya, yang beliau ada yang mengadu gitu ya kalau suaminya sangat rajin beribadah gitu ya, semuanya berperang juga gitu ya. Pas pulang pun ternyata dia tetap saja rajin beribadah gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, itu keren banget gitu ya bahasa sekarang ya gitu. Tapi sahabat yang lain bilang, ya Amirul Mukminin, kalau begitu gitu ya, sebenarnya sahabiah ini, wanita ini gitu ya, mengadukan itu, kebayang nggak sih kalau dia sudah berperang berbulan-bulan itu, pulang juga waktunya ibadah, mana waktunya dia sebagai suami, sebagai ayah. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu pemikiran yang cepat gitu ya, tapi nggak tepat gitu. Nah harapannya yang seperti tadi, dia cepat tapi juga tepat. Nah begitu ya. Jadi konsep berpikir itu sekarang sudah harus mulai dibiasakan ya, cepat dan tepat gitu. Misalnya gitu ya, di tempat ibu itu ibu merasa gitu ya, ada orang yang benar-benar dia berpikir cepat dan tepat gitu ya. Kami lagi diklat ya, air mati gitu ya. Sementara waktu itu ada 3 angkatan kalau nggak salah itu, nah namanya Ibu Yuni ya. Jadi waktu air mati itu ya sudah dihubungi gitu ya, tapi nggak datang-datang gitu ya. Terus apa yang dilakukan Bu Yuni itu? Dia telepon tukang galon gitu ya untuk ngisi bak mandi. Ya, bak air kamar mandi itu. Kebayang nggak? Berpikir cepat dan tepat. Sebegitunya dia, karena masa sih para peserta itu nggak punya air gitu. Nah, ya selama pembelajaran mau nunggu tower hidup gitu. Kan nggak mungkin. Nah, inilah salah satu berpikir cepat dan tepat gitu. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Kemudian responsif ya, bertanggung jawab ya, kesadaran, keinginan membantu dan memberikan pelayanan yang cepat. Jadi ya
Citizen Charter ini ya dalam rangka itu ya, ingin memberikan pelayanan cepat dan rasa ingin membantu, benar-benar ingin menolong. Jadi pelayanan itu dimaksudkan untuk menolong orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, dan kita yang akan memberikan jasanya gitu ya. Teman-teman sedang azan ya, kita tunggu dulu 5 menit ya, sebentar ya. Dang, tolong dulu Dang. Dang, tolong dulu Nak Soleh. Oke ya. 15 menit lagi, 15 menit lagi. Tolong, Nak, 15 menit lagi, tolong. Cepatlah. Ya. Baik teman-teman, kita mulai lagi ya. Teman-teman, Ibu ada sesi lagi nanti jam harusnya jam 15.45 ya. Jadi Ibu mohon izin nanti 15.30 kita stop ya kan untuk ini Ibu bagi ya, dan kita lanjutkan besok ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ada jaminan gitu ya. Terkait pengetahuan, wawasan, kesopanan dan lain sebagainya ya. Ya. Oke, terkait jaminan ini termasuk memberikan jaminan waktu ya teman-teman. Tadi Bu Pipit sedang cerita, Pak Zaid cerita, Pak Riko cerita gitu, semua cerita. Kita itu bisa menangis karena kita mendudukkan posisi kita sama. Nah, itulah level empati yang sebenarnya. Sehingga kita tergerak untuk menangis, bahkan nanti tergerak untuk benar-benar action. Itulah level empati yang sesungguhnya gitu ya.
Nah, jadi menempatkan diri kita pada tempat yang sama seperti orang lain itu, orang tersebut gitu ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan dan ikut bergerak gitu ya. Kemudian tangible bus ya, terkait dengan dan pelengkapan dan penunjang pelayanan. Intinya memang terlengkap ya di apa? Difasilitasi gitu ya untuk apa ya istilahnya kelengkapan-kelengkapan untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Nah, ini bagian dari Citizen Charter ya seharusnya yang memang dilakukan oleh setiap pelayanan publik gitu ya. Termasuk nanti sekolah ya yang menjadi provider untuk menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, ini konsep tentang Citizen Charter. Jadi semuanya kontrak itu jelas gitu ya, berbentuk kejelasan capaian-capaian yang diberikan gitu. Nah, ini belum banyak ya yang melakukan ini. Kalau nggak salah dulu Ibu pernah baca itu Surabaya ya, yang sudah melakukan Citizen Charter. Nah, ini bentuk inovasi pelayanan publik ya yang sekarang sedang coba dibangun gitu ya, Citizen Charter gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini ya. Nanti Ibu share ya ininya ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman sekalian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan publik, terkait pertanyaan teman-teman sekalian. Sekarang tugasnya kita masing-masing untuk membangun diri ya terkait pelayanan publik ini, dan besok kita akan coba ngomongin sistem tentang whole of government ya. Bagaimana sebenarnya konsep dari keintegrasian itu ya, kolaborasi itu ya. Oke, mungkin itu saja gitu ya. Ibu mohon izin ya teman-teman sekalian karena tadi mau masuk lagi jam 15.45 sebenarnya gitu ya. Jadi Ibu mohon izin 15.30 ya ditambah dengan kita laporan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya. Saja dulu mohon bantuannya Bu Nurul ditutup laporan dan review ya sedikit. Silakan. Baik, lapor materi telah diterima, laporan selesai. Terima kasih. Langsung ditutup dengan doa dan nanti review dulu ya, lupa ya tadi ya, review dulu baru ini ya. Oke, silakan Bu Nurul. Baik, untuk review hari ini kita sebagai ASN harus membangun diri dan memperbaiki diri untuk masuk ke fungsi-fungsi lain, baik di keluarga, pelayanan publik itu kita harus berorientasi pada masyarakat. Jadi bagaimana pelayanan yang kita berikan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kita sebagai ASN juga dituntut untuk menaikkan level kita untuk menjadi role model baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan mencari solusi dari masalah-masalah yang muncul. Kemudian yang terakhir, sebagai ASN kita juga harus menciptakan keseimbangan hidup, baik hidup kita sebagai pribadi maupun hidup sebagai ASN. Ya, terima kasih ya. Nah, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Insya Allah besok tidak ada penugasan ya, karena kita akan masuk ke apa agenda pembekalan ya, pembekalan habituasi terkait nilai-nilai. Untuk itu nanti teman-teman menyiapkan SKP-nya ya, terkait tupoksinya yang akan kita coba lihat ya teman-teman ya. Mungkin itu saja, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bu Dayanti, izin nanti record-nya ya Bu.
Dayanti ya. Disimpan aja dulu Bu Dayanti, nanti link-linknya ya. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu Zin Liv ya.